Halo netizen yang budiman, kali ini gua bakal udah nungguin giveaway lagi. Kalem, santai. Ini baru opening, belum giveaway. Jangan di skip, pokoknya nanti ada clue giveaway-nya, oke? Kali ini saya bakal ngebahas travel videografi atau travel fotografi karena saya jarang jalan-jalan nih. Makanya saya ngajak bapak saya. Hah? Bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Nah, ya coba perkenalkan diri dulu dong. Perkenalkan diri Halo dulu. semuanya, nama gue Andika Bayu Nugraha. Gak usah tegang gitu, santai aja, Pak. Oh iya. Coba. Ya. Halo semuanya, nama saya Andika Bayu Nugraha. Kalian bisa panggil gue Badai. Sosial medianya dong. Sosial medianya Andika Bayu Nugraha dari mulai Instagram sampai YouTube. Kalian penasaran kan ini siapa? Coba kita lihat dulu foto-fotonya. Oke nih, kita langsung aja tanya-tanya sebelum Om Badai ini meneguhkan hatinya untuk menjadi seorang travel fotografi atau fotografer traveler. Itu awalnya gimana? Coba ceritakan dulu dong. Ya, pertamanya gue dari kecil emang sudah diperkenalkan dengan orang tua bagaimana agar bisa dekat dengan alam. Tidak jauh dari seminggu sekali gue selalu diajak main berkeliling dengan keluarga sampai di tahun 2013 gue memfokuskan diri untuk traveling fotografi. Oh, jadi dari kecil udah sering jalan-jalan seminggu sekali sama keluarga. Iya, betul. Berarti setiap kecilnya pada hari Minggu turut ayah ke kota. Teten. Bukan ke kota, bukan ke alam. Ke alam. Oke. Lu juga kan suka bikin travel videografi kan? Iya sih, suka. Kalau suka, emang suka banget gitu. Cuman nggak sering jalan-jalannya kayak lu, karena gua nggak punya uang. Nah, kalau ya beberapa kali lah gue bikin travel videografi. Awalnya sih gue kalau misalnya traveling itu nggak pernah berencana untuk bikin video gitu karena takutnya Nggak menikmati. ya nggak menikmati suasana gitu. Ternyata padahal malah asik juga gitu, malah punya pengalaman tersendiri. Malah kemarin-kemarin tuh gue traveling memang sengaja untuk bikin karya gitu. Lu kan sering banget nih traveling ke gunung, ke pantai. Hambatannya menurut lu sendiri gitu, lu pribadi hambatannya apaan sih? Hambatan pertama traveling sih alam ya. Karena alam itu nggak bisa ditebak, cuy. Nah, Jadi misalnya kalau traveling memang harus lo lihat cuaca gimana nih gitu ya? iya betul. Gue pasti pantau dulu cuaca. Terus satu lagi nih yang perlu Tiket. Kalau misalnya lagi mahal jangan dulu. Cari banyak uang. Ya, cari yang diskonan aja dulu lah ya. Dan satu lagi yang penting untuk lo yang mau mulai traveling, lo persiapannya dari mulai packing sampai lo ke tempat tujuan dan bagaimana lo mengeksekusinya. Satu lagi, manajemen waktu itu sangat penting menurut gue karena di situ lo bisa memanage waktu agar traveling kalian nyaman dan berkesan happy. Anjir. Kalau gue sih gini ya, kalau karena gue punya budgetnya pas-pasan nih, untuk memaksimalkan traveling gue dari awal tuh gue udah punya planning nih. Oh, gue memang ngitung dari awal bikin notes gitu. Biaya pesawat berapa gitu, nanti sewa hotel berapa, biaya makan berapa, terus memang gue pikirin sampai rinci banget gitu. Biar budgetnya nggak meledak karena gue nggak banyak uang. Nah, tips dari gue itu bikin budgeting terus sama ya misalnya kita nanti mau kemana aja nih, ya itinerary-nya ya bisa mau ngesut apa aja nih gitu biar lebih maksimal mungkin kan. Jadi budgetnya juga nggak meledak. Misalnya kita bawa uang sekian juta gitu ya, kita planningin berapa dan misalnya meledak pun nggak akan jauh-jauh banget. Betul. Jadi lebih terencana aja, lebih diatur dan teratur gitu, gitu guys. Lu misalnya ngeliat referensi penting gak sih bagi lu? Misalnya kalau foto di sini bagusnya angle ini aja, terus jam segini aja, itu penting gak sih kalau buat lu gitu? Atau lu lebih suka nge-explore, lu datang gitu, lu explore aja nggak usah terpaku dengan foto yang sudah ada di tempat itu atau gimana coba? Kalau gue tipikalnya pertama emang referensi itu penting karena lo nggak akan tahu daerah mana yang bakal lo
datangin, yang bakal lo kunjungin ketika traveling. Entah itu ada peraturan adat istiadatnya, ada peraturan warga setempatnya. Makanya gue selalu searching dulu di internet biar bagus nanti hasilnya ketika kita datang. Dan misalkan kalau angle-angle foto itu emang gue selalu screenshot dan itu emang sangat penting, tapi gue selalu mencari angle yang lain. Nah kalau saya sih memang ya referensi juga bagi saya penting ya. Jadi kan biar maksudnya mau membuat traveling videografi seperti apa sih? Apakah mau yang menggamblangkan beauty shoot aja gitu, atau memang menekankan sebuah cerita apa gitu, misalnya satu orang yang sedang jalan-jalan di mana dan dia melakukan apa gitu kan. Makanya referensi penting biar kita tuh nggak kebingungan gitu. Nah kalau untuk fotografi selama traveling, untuk menghasilkan foto-foto yang berkualitas, gue saranin lo fotonya jangan sampai harsh light atau terlalu siang. Misalkan sunrise, sunset, sampai Milky Way. Nah, kalau lagi harsh light itu lebih baik lo mainnya kayak terjun aja deh kalau lagi siang-siang gitu. Nah, kalau buat penggunaan gear, mungkin kalau misalnya kamera apapun ya, jangan terbatas. Jangan terbatas untuk berkarya. Misalnya kameranya, kamera gua belum full frame jadi males traveling, jangan ya. Jangan kayak gitu karena walaupun lo punya kamera yang lo punya dengan apa adanya, lo jangan tetap berhenti berkarya selama traveling, karena itu nggak akan membatasi semuanya. Karena misalkan lo cuman punya body, misalkan Canon 1000D, lo males foto, jangan. Nah kalau untuk lensa, gue saranin lensa itu lensa wide, lensa sapu jagat, sama lensa tele. Itu lensa yang paling cocok ketika lo lagi traveling. Iya, berarti jangan, biar maksudnya lensa yang bisa zoom in zoom out lah gitu ya. Iya betul. Soalnya kalau misalnya bawa prime lens atau fixed lens itu bakal jadi kebanyakan kita misalnya wide, kita bawa yang prime lens 20 mili, misalnya 19 mili, terus nanti lagi bawa lensa normal 35 mili, 50 mili, 100 mili, terus 200 mili, jadi kebanyakan bawa lensnya. Makanya pakai yang rentangnya jauh gitu, yang bisa zoom lens lah atau ya istilahnya. Nah kalau untuk penggunaan filter, biasanya lu suka pakai filter yang aneh-aneh nggak sih untuk mendapatkan foto yang bagus gitu, misalnya diwarnain filternya yang ada gradasi atau apa gitu kan? Coba. Kalau gue sih jujur dari tahun 2013 dulu sampai sekarang gue jarang banget pakai filter, karena menurut gue kalau fotonya itu masih bisa diedit dengan enak, masih bisa dihasilkan dengan enak tanpa menggunakan filter, gue tetap nggak akan menggunakan filter tersebut. Mungkin kali-kali gue bakal menggunakan filter, mungkin filter CPL. Misalkan lo siang-siang lagi di air terjun, lo pengen ngambil slow shutter. Nah slow shutter di air terjun lo menggunakan lensa CPL atau plus GND. Itu lo bisa menghasilkan shutter rendah dan bisa menghasilkan jadi airnya kayak halus, awan gitu ya. Kayak awan gitu. Ya paling berarti lo CPL atau GND aja. Iya gitu. itu aja. Sama kalau misalnya penggunaan ND filter ya gua juga pakai biar bisa pakai bukaan besar tengah hari, karena kan di dalam karena di dalam video itu kan ada rulesnya 180 degree rules untuk shutter speed. Jadi shutter speed harus selalu 2 kali dari frame rate. Makanya kalau misalnya konsep lu slow motion terus pun tetap aja, misalnya lu shoot 120 fps terus gitu, berarti kan lu pakai shutter berarti 240 ya kan, shutternya 1/240. Tetap aja kalau misalnya lu nge-push diafragma lu di 18 atau 14 itu pasti tetap over juga ya. Mengatasinya dengan filter ND itu. Gitu. Dari saya nih saran untuk yang mau memulai travel videografi atau travel fotografi itu beli alatnya yang ringkes aja gitu ya. Ya kayak kalau misalnya beli drone suka aerial, waktu traveling ya belinya DJI Mavic aja gitu. Kalau secara kualitas ya untuk YouTube mah masih oke sih gitu. Kalau DJI Mavic masalahnya kan ringkesnya itu loh. Nah, Sen, terus lo kenapa nggak beli barang-barang gear yang ringkas aja? Ya pengennya sih kayak gitu ya. Cuman kan gue udah kebeli barang-barang yang besar-besar nih. Iya. Pengen beli yang ringkes tuh mahal lagi bro. Iya sih, butuh uang semuanya. Untuk berkarya itu butuh modal bro. Iya, jadi ya kan selalu gini,
maksimalkan dulu yang ada gitu. Kalau misalnya udah punya budget beli yang baru ya beli, jangan ditahan-tahan, jangan. Pokoknya intinya jangan pelit untuk berkarya, bener nggak? Betul. Tapi jangan memaksain juga, kalau nggak punya uang maksain dulu gitu kan. Jangan itu. Jangan. Terus jangan lupa nih, kalau misalnya mau traveling biar menambah production value, bawa model yang cantik, tapi harus bisa dimodusin. Kalau nggak bisa dimodusin, jangan diajak. Jangan Percuma. diajak. Ya. Pokoknya intinya traveling itu nggak cuma buang-buang uang, Iya, ya betul kan? sekali. Bisa jadi portofolio, benar nggak? Kan kalau misalnya udah memang hobi kalian di situ, nanti kalian juga bakal Dapat kerjaan ya, Jadi, job dari situ. Udah mah jalan-jalan, Dibayar, ya kan? Hidup enak kan? Iya. Banget. Makanya ya mulailah, walaupun awalnya mungkin ya harus modal dulu. Semua awalnya pasti modal dulu gitu kan, nggak akan ada yang langsung tek orang tiba-tiba lu jarang jalan-jalan, ada orang nih cara jalan-jalan gitu. Terus siapa gitu, makanya berkarya bikin portofolio. Ya mungkin segitu aja lah ya cerita-cerita tentang travelingnya. Gua nggak mau banyak cerita karena ditakut dianggap so tau. Soalnya gue jarang jalan-jalan gitu, suka jalan-jalan tapi ya nggak sering-sering amat. Makanya pasti udah pada nungguin ya? Nungguin apa yo? Giveaway, gua keluarin. Gua bakal giveaway nih 1 backpack daypack dari Eiger ini. Caranya gampang. Kalian cuma tinggal subscribe aja channelnya Eiger ini dan Instagramnya, follow Eiger. Instagram gua juga, subscribe juga channel gua. Dan follow Instagram dan subscribe channel YouTube gue. Nah, kalian kalau udah nge-subscribe dan nge-follow, tinggal komen di bawah seperti biasa. Kenapa kalian pengen banget ini dan kenapa saya harus ngasih ini ke kalian. Contohnya nih ya, saya pengen tas dari Eiger karena saya pengen traveling ke hatinya si dia. Wih. Nanti pengumumannya diumumin 2 minggu setelah video ini diupload dan diumuminnya di Instagramnya Eiger. Makanya follow ya. Ya udah gitu aja. Gitu aja dari saya ya. Saya Narasena. Apa ini? Ini kan barang display. Loh, ini barang display. Barang display. Kan saya mau buat giveaway. Kirain buat giveaway. Aku nggak tahu, maaf ya. Mbak mau di giveawayin juga? Oh enggak usah. Enggak usah. Serius. Serius. Gimana kalau ada netizen yang ganteng? Iya. Ya udah deh, Ya, gini. Tasnya gua giveawayin, mbaknya buat saya aja. Jangan. Kenapa? Ya terus gimana dong ini? Jadi saya bingung. Yaudah, Apa Instagramnya mbak mau di Follow juga? Nggak usah. Ya udah. Ya udah ya. Tes Pamit ya. tas kece aja berarti Ya ya. kalau misalnya ada yang mau ketemu sama mbak ini, main aja ke Eiger Dago ya, oke? Oke, saya Narasena dan Gue Andika Bayu Nugraha. mbak siapa? Rena. Oh, Rena. Saya jadi kenalan dulu. Rena. Oh, nama kita sama Wadah ya. Ya udah, dadah. Dadah.